Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Allah perlindungan dan kekuatanku, penolong dalam kesusahan. Ku tidak akan takut, walau bumi berlalu, sekalipun gunung goncang ke dalam laut. Tuhan itu sangat luar biasa. Dia sanggup menolong kita. Dan kita akan melihat dalam Matius 4 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Bayangkan saudara, Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Tuhan mengalami penderitaan. Dia sebagai manusia mengalami pencobaan yang luar biasa. Tapi apa yang dibuatnya di sana? Ketika dia ada di padang gurun, kesempatan baginya untuk dia bisa berdoa, berpuasa. Kalau engkau berada dalam penderitaan, dalam kesusahan yang besar, inilah kesempatan engkau mencari Tuhan. Kesempatan engkau untuk kembali kepada Tuhan seperti anak yang hilang. Kalau bukan karena kehancuran, anak yang hilang tidak akan pernah kembali kepada bapaknya. Dan jikalau hidupnya tidak kembali kepada Bapa, dia akan keterusan menjadi seorang penjaga babi yang sangat miskin. Juga anjuran pemerintah kepada kita untuk di rumah saja. Kesempatan bagi kita untuk menambah keahlian. Keahlian memasak, keahlian menggabungkan video, dan keahlian yang lainnya. Supaya kita bisa memiliki nilai yang lebih baik. Nah, ketika dicobai oleh setan, disuruh, "Jika engkau anak Allah, perintahkan supaya batu-batu ini jadi roti." Yesus gak mau. Yesus berkata, manusia hidup dari setiap firman-Nya. Dengan kata lain, Yesus sabar menunggu janji Allah. Kadang ketika kita berdoa, jawaban doa tidak langsung diberikan. Sama ketika Yesus berpuasa 40 hari 40 malam loh. Luar biasa. Tapi tidak ada jawaban Tuhan. Itu sebabnya Yesus mengajarkan kita untuk bersabar. Yesus sadar kalau bukan Tuhan yang memberikan dia kekuatan, tidak mungkin sebagai manusia dia bisa tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam. Oleh sebab itu dia sabar. Orang yang tidak sabar akan melakukan hal-hal yang di luar akal, bahkan mengecewakan. Ayub 2 ayat 9 sampai 10. Ketika dia tidak melihat pertolongan Tuhan kepada suaminya Ayub, malah Ayub tambah parah penyakitnya. Hartanya habis semua, anaknya mati semua. Istrinya berkata, "Kutukilah Allah dan matilah engkau." Dan Ayub pun harus berkata tegas kepada istrinya, "Apakah engkau ngomong seperti orang gila? Tuhan itulah yang benar. Nantikan jawaban Tuhan." Dan menantikan jawaban Tuhan, Yesus tidak mau mengubah batu jadi roti. Sama dengan kita begini.
Kalau saudara mau jadi dokter, saudara harus masuk dalam pendidikan fakultas kedokteran 6 tahun. Jangan mau jadi dokter, masuk di fakultas seni. Sampai 20 tahun kamu kuliah di situ, nggak akan bisa jadi dokter. Saat masuk di fakultas kedokteran, itu minimalnya harus 6 tahun dididik untuk menjadi seorang dokter. Dan kamu harus sabar di situ. Dan kalau kamu tidak sabar menunggu 6 tahun, karena kelamaan, kamu 3 tahun sudah mulai membuka praktek sendiri, maka kamu akan disebut malpraktek. Dan bila engkau diketahui orang melakukan malpraktek, tidak lama engkau akan ditangkap dan didakwa dengan pidana. Itu yang dilakukan Tuhan. Dia tidak mau malpraktek. Dia nggak mau ubah batu jadi roti. Dia sabar. Sabar dalam arti di sini sama seperti anak kuliah tadi. Bukan sabar artinya dia duduk-duduk, diam, tidak belajar. Nanti setelah 6 tahun pasti dapat jadi dokter. Tidak. Dia lakukan sebaik-baiknya. Dia buat bagaimana caranya supaya dia bisa mengikuti setiap pelajaran yang diberikan oleh dosen. Dan saatnya tiba, maka dia akan dilantik oleh fakultas kedokteran menjadi seorang dokter. Dan dengan syarat tertentu, dia bisa praktek. Sabar. Untuk menantikan janji Tuhan, sabar. Lakukan bagianmu, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Walaupun belum kelihatan, tetap menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Abraham sabar. 20 tahun lamanya dia menunggu Ishak. Tapi dia tetap memuji menyembah Tuhan. Sabar. Dan yang kedua, kita melihat di sini Tuhan berkata supaya kita berhikmat. Dalam Matius 4 ayatnya yang ke-5. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan mau supaya kita semua berhikmat. Minta hikmat kepada Tuhan dalam doa. Sama seperti yang dilakukan Salomo. Waktu Tuhan berkata, "Aku akan berikan engkau kekayaan dan semuanya." Maaf, Tuhan berkata, "Salomo, apa yang kau minta?" "Aku meminta hikmat-Mu, Tuhan." "Oke, karena engkau meminta hikmat, aku akan memberikan kepadamu kekayaan." Hikmat sangat penting. Karena orang yang tidak berhikmat, dia akan berkata bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu untuk dia. Ingat, Tuhan melakukan tugasnya, engkau melakukan tugasmu. Sama seperti Hawa ada di Taman Eden. Tuhan sudah bilang, "Itu jangan kamu makan buahnya, kamu akan mati." Tapi Hawa memakan buah itu. Dan lihat, apa Tuhan menolong dia? Apa Tuhan mencegah tangan Hawa untuk tidak memakan buah itu? Tidak. Tuhan membiarkannya memakan itu. Dan akhirnya dia masuk ke dalam penderitaan. Hikmat Tuhan. Ada orang yang berkata begini, "Tuhan beserta kita, oleh sebab itu aku tidak takut bahaya." Kemudian dia naik sepeda motor dengan sangat kencang sampai 100 km per jam. Lampu merah pun ditabraknya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia celaka. Orang lain juga bisa celaka karena dia. Apakah Tuhan tolong? Tidak. Kalau Tuhan, orang bertanya, "Tapi kan dia sudah berdoa." Iya, dia sudah berdoa.
tapi dia tidak berhikmat. Oleh sebab itu, mari kita berhikmat. Kalau sudah tahu ada singa di situ, kalau kita nggak seperti Simpson kuatnya, ya lari. Berhikmat. Kalau pemerintah berkata pakai masker, ya pakai. Cuci tangan, ya cuci tangan. Bersih, ya kita hidup bersih. Berhikmat. Bukan berarti doa kita tidak dijawab Tuhan. Bukan berarti kita berkata, virus corona hancur dalam nama Yesus, dan tidak hancur virus itu. Bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita berhikmat. Ingat, kalau sesuatu yang bisa kita lakukan, itu harus kita lakukan, bukan Tuhan yang lakukan untuk kita. Menangis bagaimanapun Hawa yang berada dalam perlindungan Tuhan awalnya, tidak ada gunanya. Tuhan tidak mencegah tangannya untuk mengambil buah pohon itu. Atau Tuhan tidak membuat dia muntah untuk mengeluarkan buah itu. Tidak. Itulah yang dilakukan Tuhan. Jangan cobai Tuhan. Ku akan memuji Tuhan dalam segala waktu. Ku akan memuji Tuhan dalam segala waktu. Pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Pujian kepadanya tetap selamanya. Karena Tuhan hidup sukacita. Karena Tuhan ku nyanyi haleluya. Minta hikmat kepada Tuhan. Dalam Efesus 1 ayat 17 dikatakan, minta supaya ia memberimu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Ya karena Tuhan yang suruh. Tuhan yang memberikan. Oleh sebab itu, mari berhikmat. Dan yang ketiga, untuk mendapatkan pertolongan Tuhan, kita baca Matius 4 ayatnya yang ke-8 sampai 10. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu aku berikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Berkenanlah kepada Tuhan. Yesus ditawarin harta yang sangat luar biasa. Dia tidak tergoda. Dia tetap menyembah Tuhan. Dengan kata lain, saat engkau ada di padang gurun, engkau menyembah Tuhan. Saat engkau diberkatin, engkau tetap menyembah Tuhan. Apapun keadaanmu, penyembahanmu tetap di hadapan Tuhan. Yesus di padang gurun, dia berdoa berpuasa. Yesus diberkatin luar biasa dengan kekayaan yang melimpah-limpah yang ditujukan oleh iblis. Yesus tetap menyembah Tuhan. Itu yang membuat engkau diberkatin. Itu yang membuat Yesus diberkatin. Dan lihat di dalam ayat yang ke-11, Matius 4 ayat 11. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Dan apa yang terjadi ketika malaikat-malaikat melayani Yesus? Matius 4 ayat 23 sampai 25. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersebarlah berita tentang dia di seluruh Syria dan dibawa kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita berbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Judea dan dari seberang Yordan. Kalau engkau sudah berkenan kepada Tuhan, maka engkau akan menjadi manusia yang spesial. Apapun pekerjaanmu, engkau menjadi manusia yang spesial. Kau jadi dokter, dokter bertangan dingin. Sehingga pasien yang kau obatin cepat sembuhnya. Engkau sebagai polisi, engkau menjadi polisi yang luar biasa, yang penuh hikmat Tuhan. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, ketika engkau berkenan kepada Tuhan, engkau menjadi manusia yang spesial, menjadi orang yang luar biasa. Jadi intinya, Tuhan itu sanggup, Tuhan itu sangat luar biasa menolong kita. Tetapi ada yang harus kita lakukan. Pada waktu kita menderita, kita harus sabar menanti jawaban Tuhan. Pada waktu kita mulai diberkati Tuhan, kita harus berhikmat untuk tahu tentang Tuhan. Dan kemudian ketika kita diberkati dengan berkat yang luar biasa, punya keistimewaan, punya kemuliaan yang luar biasa, biarlah kita seperti Yesus. Dia berkenan kepada Tuhan. Kalau itu kita lakukan, maka mujizat akan terus menyertai kita.